Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Zona Diatri dari SK4P Indralaya dengan NIM 0101111821262. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari cyber ethic. Nah, apa itu cyber ethic? Cyber ethic atau etika cyber adalah seperangkat nilai dan prinsip yang digunakan untuk membimbing perilaku dan interaksi manusia dalam lingkungan digital. Dan juga cyber ethic ini juga mencakup hal-hal seperti penggunaan internet, media sosial, dan teknologi lainnya dengan cara yang bertanggung jawab, adil, dan aman. Nah, selain pengertian tadi, cyber ethic juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu menghormati privasi orang lain dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Yang kedua yaitu tidak menyebarkan atau mempublikasikan informasi yang merusak atau memfitnah orang lain. Nah, yang ketiga itu tidak melakukan kegiatan online yang merugikan atau membahayakan orang lain atau sistem. Dan yang keempat itu menjaga sopan santun dan menghindari perilaku kasar dan diskriminatif. Yang kelima, menjaga kejujuran dan integritas dalam segala bentuk komunikasi online. Nah, yang keenam itu menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual intelektual orang lain. Nah, selanjutnya itu membuat keputusan yang bertanggung jawab dan mempertimbangkan dampaknya pada orang lain dan lingkungannya secara online tentunya. Nah, yang terakhir yaitu belajar tentang teknologi dan tindakan online dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu ada beberapa contoh dari pelanggaran cyber etik yang sering terjadi, eh, yaitu yang pertama, cyberbullying. Itu contohnya seperti meneror, mengintimidasi, dan mengejek orang lain secara online. Yang kedua yaitu penyebaran hoaks, eh, yaitu menyebarkan informasi palsu atau hoaks secara online yang dapat memicu kepanikan ataupun merugikan orang lain. Nah, yang ketiga itu plagiarisme, di mana mengambil karya atau konten orang lain dan mempublikasikannya sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit kepada pemilik aslinya. Nah, yang selanjutnya itu yaitu hacking, yaitu memasuki sistem atau perangkat orang lain tanpa izin dengan tujuan mengambil informasi atau merusak sistem. Selanjutnya yaitu pencurian identitas. Nah, yaitu mengambil informasi pribadi orang lain dan menggunakan identitas mereka untuk keuntungan pribadi. Nah, selanjutnya itu pelecehan seksual, yaitu mengirimkan pesan atau gambar yang tidak pantas secara seksual kepada orang lain atau menyebarluaskannya tanpa izin. Nah, selanjutnya itu melanggar privasi. Nah, kegiatan ini yaitu memata-matai atau merekam aktivitas online atau pribadi orang lain tanpa izin dari mereka. Selanjutnya itu menyebarkan konten yang tidak pantas. Nah, menyebarkan konten yang tidak pantas ini yaitu memposting atau menyebarkan gambar atau video yang tidak pantas, kasar atau diskriminatif yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain. Nah, selanjutnya itu undang-undang tentang cyber ethic. Nah, untuk saat ini belum adanya undang-undang secara khusus yang membahas tentang cyber ethic di Indonesia. Namun, beberapa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan internet dan teknologi digital telah diterapkan di Indonesia. Seperti yang pertama itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 11 tahun 2008.
yang dimana isinya adalah undang-undang ini mengatur tentang penggunaan internet dan transaksi elektronik di Indonesia, termasuk penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum dan penyebaran konten yang dapat merusak reputasi seseorang. Nah, selanjutnya itu yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, di mana undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap konsumen, termasuk konsumen yang menggunakan layanan internet dan teknologi digital. Nah, selanjutnya itu pengaturan Menteri Komunikasi dan Informatika, tepatnya itu nomor 20 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi keamanan privasi. Maksud saya sistem dan transaksi elektronik. Nah, di mana peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk persyaratan keamanan dan privasi harus dipenuhi oleh penyedia layanan internet. Nah, selanjutnya itu yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang penyelenggaraan sistem dan jaringan keamanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan internet. Nah, selanjutnya yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2004, yaitu undang-undang ini mengatur tentang hak cipta dan kekayaan intelektual termasuk dalam konteks penggunaan internet dan teknologi digital. Nah, meskipun belum ada undang-undang khusus tentang cyberetik, nah, pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat mengacu pada undang-undang dan peraturan yang ada untuk memastikan penggunaan internet dan teknologi digital yang bertanggung jawab dan adil dan aman. Selanjutnya yaitu beberapa contoh kasus yang gempar terkait pelanggaran cyber etik di Indonesia. Antara lain yaitu yang pertama, kasus penyebaran video porno mirip artis Indonesia. Yang mana pada tahun 2019, seorang pria ditangkap karena menyebarkan video porno yang mirip dengan artis Indonesia. Nah, video tersebut menjadi viral dan berdampak buruk pada reputasi artis tersebut, dan juga pelaku dijerat dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya itu yaitu kasus peretasan situs web KPU. Nah, yang mana pada tahun 2019 situs web Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Indonesia diserang oleh sekelompok peretas yang mengubah tampilan situs web tersebut dengan ganti logo dan background-nya. Nah, di mana peretas tersebut terjadi di tengah-tengah pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif dan menimbulkan kekhawatiran akan pengaruhnya terhadap integritas pemilu. Nah, kasus ini menjadi sorotan publik dan mendapatkan perhatian dari lembaga pemerintahan. Selanjutnya yaitu kasus penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Nah, di mana kasus ini terjadi pada tahun 2019, eh, di mana seorang pria ditangkap karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap agama tertentu di media sosial. Pelaku dijerat dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi. Em, em, Selanjutnya itu yaitu kasus penyebaran hoax terkait pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, penyebaran hoax dan informasi
palsu di media sosial telah menjadi masalah serius di Indonesia. Salah satunya yaitu penyebaran hoax bahwa minum air kelapa dapat mencegah infeksi COVID-19 pada saat itu. Nah, hoax tersebut tersebar luas di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran cyber etik yang dapat merugikan banyak orang. Nah, dari kasus-kasus tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengaturan dan penegakan hukum dalam memerangi pelanggaran cyber etik di Indonesia. Selain itu, juga dibutuhkan kesadaran dan edukasi yang lebih baik untuk masyarakat mengenai pentingnya etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, mungkin hanya sekian dari penyampaian materi tentang cyber etik. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.